Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan kali ini kita akan mengambil atau membaca dari perikop Kisah Para Rasul pasal 13 sampai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, perikop ini sebenarnya ada dari pasal ayat 13 sampai ayat ke-48, tapi kita akan membagi menjadi 3 bagian sehingga pembacaannya tidak terlalu panjang. Nah, kali ini kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dan dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadah menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun atau untuk menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat ini menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benjamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa Rasul Paulus dan tim pelayanannya berlayar ke Antioquia Pisidia di Asia Kecil. Jadi saudara, Antioquia itu ada 2, satu di Antioquia Syria dan satu lagi di daerah Asia Kecil yang sekarang Turki, disebut biasa dengan Antioquia Pisidia. Nah, dijelaskan di sana bahwa pada hari Sabat Rasul Paulus dan rekan-rekannya pergi pelayanan atau pergi ke rumah ibadah. Nah, di rumah ibadah di sini kita harus mengerti bahwa rumah ibadah di sini adalah rumah ibadah orang Yahudi, karena pada saat itu memang tidak ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, orang Kristen pada awalnya terdiri dari orang-orang Yahudi, dan Rasul Paulus pergi ke sana untuk kemudian dia beribadah sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Mereka pergi ke rumah ibadah pada hari Sabat. Nah, awalnya dijelaskan mereka hanya duduk di sana di dalam rumah ibadat, dan kemudian ada pembacaan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu seperti semacam liturgi yang memang sudah ada di dalam ibadah Yahudi mula-mula. Nah, awalnya dijelaskan mereka hanya duduk di sana, lalu kemudian setelah pembacaan itu selesai, para pejabat rumah ibadah itu bertanya kepada Paulus, apakah ada yang ingin dia tambahkan kepada atau memberikan pesan yang mungkin menghibur atau juga memberikan kekuatan kepada umat Tuhan pada saat itu. Rasul Paulus segera menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil tentang
Yesus Kristus. Dia menjelaskan bagaimana sejarah bangsa Israel sampai kemudian Kristus nanti hadir di dalam dunia ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, mengapa Rasul Paulus tiba-tiba diberikan kehormatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di tengah-tengah ibadah di rumah ibadah pada saat itu. Nah, ada kemungkinan bahwa Rasul Paulus ini memang dikenal sebagai orang Farisi dan murid dari Gamaliel, seorang guru Taurat yang sangat terkenal pada saat itu. Dan Paulus tidak menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang kehebatan-kehebatan dia, tapi sebaliknya Paulus langsung berbicara tentang Kristus yang merupakan isi dari pemberitaan Injil itu sendiri. Nah, saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan kesempatan yang diberikan kepada dia untuk memberitakan Injil Kristus. Dan biarlah kita pun sebagai orang Kristen dimanapun kita ada, ketika ada orang yang kemudian memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, hendaklah kita juga selalu memikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan Kristus kepada mereka. Mungkin ada orang yang berkata kepada saudara, meminta saudara untuk meminta nasihat daripada saudara. Jangan lupa untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Kristus mengasihi mereka. Kristus adalah pribadi yang sanggup menyelesaikan masalah mereka. Karena itu saudara, marilah kita gunakan setiap kesempatan di dalam hidup kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang membutuhkan Injil Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah kita sudah memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil Tuhan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah, meminta anugerah Tuhan untuk memampukan kita, memampukan saudara untuk selalu menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara, marilah kita selalu memberitakan Injil Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beristirahat malam hari. Pagi ini pun kami sudah bangun, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kami harus menggunakan setiap kesempatan dalam kehidupan kami untuk menceritakan tentang Kristus. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada panggilan kami, setia kepada misi kami di dunia ini, yaitu memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua kehidupan kami ini kami berikan, persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.